Inter pantau situasi Jack Grealish di Manchester City. Jack Grealish, yang direkrut oleh Manchester City dari Aston Villa pada Agustus 2021 dengan mahar mencengangkan sebesar 100 juta pound, kini tengah menghadapi tantangan berat di klub. Penampilannya yang menurun membuat manajer Pep Guardiola semakin sering memberikan kesempatan kepada Savinho untuk mengisi posisi sayap. Menurut laporan dari The Sun, kondisi ini memunculkan spekulasi bahwa Grealish mungkin akan meninggalkan Manchester City pada jendela transfer Januari mendatang. Tak hanya itu, klub-klub besar Eropa seperti Inter dan Borussia Dortmund dilaporkan sedang mengawasi situasi ini dengan saksama. Sementara itu, Guardiola tampaknya tidak akan keberatan jika pemain internasional Inggris tersebut mencari peluang baru, terutama jika langkah itu bisa memberikan ruang bagi Savinho untuk berkembang lebih jauh di skuad utama. Manchester City sepakat pinjamkan Kyle Walker ke AC Milan. Manchester City telah mencapai kesepakatan untuk meminjamkan Kyle Walker ke AC Milan hingga akhir musim ini. Menurut laporan dari media Prancis, L'Équipe, Milan telah sepakat dengan Man City mengenai peminjaman Walker, yang juga mencakup opsi untuk membeli secara permanen dengan syarat yang dianggap mudah dipenuhi. Walker diperkirakan akan tiba di Milan paling lambat pada Rabu, 22 Januari, untuk menjalani tes medis dan menyelesaikan proses transfer. Walaupun performa Walker musim ini mulai merosot, ia belum menjadi starter di Liga Primer sejak kekalahan melawan Manchester United pada bulan Desember. Kepergiannya tetap menjadi kehilangan besar bagi tim. Nathan Ake, rekan setimnya di Man City, menganggap Walker sebagai sosok berpengalaman dan pemimpin yang sangat berharga, meskipun penampilannya belakangan ini tidak sebaik sebelumnya. Maresca tegaskan komitmen untuk pertahankan Kiernan Dewsbury Hall. Pelatih utama Chelsea, Enzo Maresca, menegaskan komitmennya untuk menjaga Kiernan Dewsbury Hall tetap di Stamford Bridge meskipun rumor transfer terus beredar. Gelandang berusia 26 tahun ini, yang baru saja bergabung dari Leicester City dengan biaya 30 juta pound sterling pada bulan Juni lalu, telah menarik perhatian beberapa klub Premier League, termasuk Aston Villa, West Ham, dan Everton. Dalam konferensi pers setelah pertandingan, Maresca menegaskan bahwa keputusan mengenai masa depan Dewsbury Hall tidak akan dipengaruhi oleh cedera yang dialami pemain lain. Kami tidak akan membuat keputusan tentang Kiernan hanya karena Romeo dan Enzo mengalami cedera, ujar sang pelatih. Saya sudah menyatakan sebelumnya bahwa niat kami adalah untuk mempertahankan Kiernan, tetapi karena ini adalah bulan Januari, segalanya bisa berubah. Prioritas transfer Ruben Amorim ditawarkan opsi baru setelah pembicaraan rahasia. Ruben Amorim dilaporkan memiliki ketertarikan untuk membawa Ousmane Diomande ke Manchester United. Namun, minat ini tidak hanya datang dari United, karena sejumlah klub elit Eropa lainnya juga menunjukkan perhatian terhadap bek muda tersebut. Pemain bertahan berusia 20 tahun ini telah mencuri perhatian banyak klub besar di Eropa setelah menampilkan performa yang mengesankan sejak bergabung dengan Sporting sekitar 18 bulan yang lalu. Sebelumnya, Diomande memperkuat klub Denmark, Midtjylland, sebelum direkrut oleh Sporting atas rekomendasi Ruben Amorim, yang kini ingin bersatu kembali dengan mantan anak asuhnya itu. Selain Diomande, Manchester United juga dikaitkan dengan dua bintang Sporting lainnya, Victor Gyökeres dan Giovanni Quenda. Namun, tampaknya Diomande menjadi target utama bagi Amorim. Barcelona dapat tawaran rekrut Marco Asensio. Barcelona menerima tawaran dari super agen, Jorge Mendes, untuk merekrut mantan bintang Real Madrid, Marco Asensio, di bursa transfer bulan ini. Tim Katalan ini terus mengawasi pergerakan di bursa transfer musim dingin, seiring dengan upaya mereka untuk mendatangkan penyerang baru yang dapat dimainkan di berbagai posisi di lini depan. Saat ini, Marcus Rashford, yang merupakan pemain surplus dari Manchester United, masih menjadi target utama bagi Blaugrana. Terlebih lagi, kesepakatan pribadi dengan pemain asal Inggris tersebut sudah berhasil dicapai. Namun, dalam beberapa jam terakhir, muncul nama lain yang berpotensi menjadi alternatif menarik bagi Barcelona, yaitu Marco Asensio. Menurut laporan dari El Chiringuito yang dikutip oleh Sport, super agen Jorge Mendes telah menawarkan penyerang PSG tersebut kepada Barcelona, serta Atletico Madrid. AC Milan rela lepas Saelemaekers jika Roma menawarkan Matthias Soulé. AS Roma telah mengungkapkan niat mereka untuk mempertahankan Alexis Saelemaekers setelah masa pinjamannya berakhir pada musim panas mendatang. Hal ini mendorong AC Milan untuk mengusulkan agar Matthias Soulé dapat dimasukkan dalam kesepakatan potensial antara kedua klub.
Direktur olahraga Roma, Florent Gisolfi, telah menghubungi Milan untuk membicarakan kemungkinan transfer permanen Saelemaekers. Dalam diskusi tersebut, Milan menyatakan kesediaan untuk melepas pemain Belgia itu jika Soule bisa bergabung ke San Siro sebagai bagian dari kesepakatan. Mathias Soule, mantan bintang muda Juventus, menjadi pilihan menarik bagi Milan meskipun ia hanya tampil sebagai starter dalam 7 pertandingan Serie A musim ini. Waktu bermainnya terbatas karena kehadiran penyerang lain seperti Paulo Dybala dan Lorenzo Pellegrini di Roma. Dengan pertukaran ini, Milan berharap dapat memperkuat lini serangnya tanpa harus merogoh kocek terlalu dalam. Matheus Cunha sulit diboyong, Arsenal cari alternatif, Marcus Thuram jadi target. Laporan terbaru dari Teflay, IT mengungkapkan bahwa bintang Inter Milan, Marcus Thuram, kini menjadi incaran utama Arsenal. Klub asal London tersebut bahkan dilaporkan siap untuk mengajukan tawaran bagi pemain berkebangsaan Prancis ini. Sebelumnya, La Repubblica melaporkan bahwa Inter Milan akan meminta biaya transfer antara 46,8 juta pound hingga 50,7 juta pound untuk melepas Thuram. Jumlah tersebut tentu menjadi investasi yang signifikan bagi Arsenal, terutama mengingat pengeluaran besar yang telah mereka lakukan dalam beberapa tahun terakhir. Dengan bursa transfer yang semakin mendekati penutupan, The Gunners perlu segera mengambil langkah untuk mengatasi masalah di lini depan mereka dan mempertahankan harapan dalam perburuan gelar juara Premier League musim ini. Borussia Dortmund pecat Nuri Sahin, kekalahan di Bologna jadi puncaknya. Borussia Dortmund resmi memecat pelatih mereka, Nuri Sahin, setelah kekalahan di Liga Champions melawan Bologna, Rabu dini hari WIB, 22 Januari 2025. Klub yang musim lalu mencapai final Liga Champions itu kini terpuruk di peringkat ke-13 dan berada di posisi ke-10 Bundesliga, terpaut 20 poin dari pemuncak klasemen, Bayern Munchen. Dalam pernyataan resminya yang dirilis oleh klub, Sahin mengungkapkan kekecewaannya. Sayangnya, kami tidak berhasil memenuhi ambisi olahraga Borussia Dortmund musim ini. Saya berharap yang terbaik untuk klub yang spesial ini. Direktur olahraga Dortmund, Lars Ricken, menyatakan bahwa klub telah kehilangan kepercayaan untuk mencapai target musim ini di bawah kepemimpinan Sahin. Keputusan ini sangat menyakitkan bagi saya secara pribadi. Tetapi, itu tidak bisa dihindari setelah pertandingan melawan Bologna, kata Ricken. AC Milan hampir dapatkan Santiago Gimenez. AC Milan dilaporkan telah mencapai kesepakatan awal dengan penyerang Feyenoord, Santiago Gimenez. Menurut La Gazzetta dello Sport, Milan telah menyetujui syarat pribadi dengan Gimenez. Penyerang asal Meksiko ini diperkirakan akan menerima gaji yang jauh lebih tinggi dibandingkan pendapatannya saat ini di Eredivisie, yang berada di bawah 17 miliar rupiah per musim. Gimenez diprediksi akan mengalami lonjakan penghasilan yang signifikan jika bergabung dengan Rossoneri. Namun, Milan harus menghadapi tantangan besar untuk menyelesaikan transfer ini. Feyenoord dilaporkan meminta biaya transfer sekitar 678 miliar rupiah, angka yang sebelumnya menjadi penghalang pada bursa transfer musim panas lalu. Klub Belanda tersebut juga dikabarkan enggan melepas pemain tersebut sebelum musim panas mendatang. Lecce tolak tawaran perdana MU untuk Patrick Dorgu. Rencana Manchester United untuk merekrut Patrick Dorgu di bursa transfer musim dingin ini mengalami hambatan. Tawaran pertama mereka kabarnya telah ditolak oleh Lecce. Menurut laporan Fabrizio Romano, MU telah mengajukan penawaran untuk mendapatkan sang bek, namun pihak Lecce menolak tawaran tersebut. Romano melaporkan bahwa perwakilan Manchester United telah tiba di Italia sejak awal pekan lalu dan mengadakan pertemuan dengan pihak Lecce untuk membahas transfer Dorgu. Manchester United telah mengajukan tawaran awal sebesar 27 juta euro ditambah beberapa bonus untuk mendapatkan Dorgu. Sayangnya, tawaran tersebut dianggap terlalu rendah oleh Lecce. Lecce dilaporkan menginginkan total penawaran sekitar 40 juta euro untuk sang bek, dan baru akan mempertimbangkan untuk melepaskan Dorgu ke Old Trafford jika jumlah tersebut terpenuhi. Real Madrid berhasil meraih kemenangan gemilang dengan skor 5-1 atas Salzburg dalam laga matchday 7 fase grup Liga Champions 2024-2025 yang berlangsung di Santiago Bernabeu, Kamis, 23 Januari 2025, dini hari waktu Indonesia Barat. Rodrigo dan Vinicius Junior masing-masing menyumbangkan 2 gol. Sementara Kylian Mbappe menambah 1 gol lagi. Salzburg hanya mampu mencetak gol hiburan melalui Max Bidstrup. Dengan hasil ini, Real Madrid melesat ke peringkat 16 klasemen sementara.
Sementara itu, PSG menunjukkan kebangkitan yang mengesankan dengan mengalahkan Manchester City 4-2 di Parc des Princes pada waktu yang sama. Meski sempat tertinggal 2 gol dari Jack Grealish dan Erling Haaland, PSG bangkit dengan gol-gol dari Ousmane Dembélé, Bradley Barcola, Joao Neves, dan Gonçalo Ramos. Hasil ini membawa PSG naik ke peringkat 22 dengan 10 poin, sedangkan Man City terpaksa turun ke peringkat 25 dengan 8 poin. Feyenoord juga mencatatkan kemenangan besar dengan mengalahkan Bayern Munich 3-0 di matchday 7. Santiago Gimenez menjadi bintang dengan 2 gol, ditambah 1 gol dari Ayase Ueda. Kemenangan ini mengangkat Feyenoord ke peringkat 11 dengan 13 poin, sementara Bayern Munich tertahan di peringkat 15 dengan 12 poin. Arsenal tak mau ketinggalan, sukses menaklukkan Dinamo Zagreb dengan skor 3-0 di Emirates Stadium. Gol-gol kemenangan Arsenal dicetak oleh Declan Rice, Kai Havertz, dan Martin Odegaard. Arsenal kini kokoh di peringkat 3 klasemen dengan 16 poin, sedangkan Zagreb terpuruk di peringkat 26 dengan 8 poin. Inter Milan meraih kemenangan tipis 1-0 atas Sparta Praha, berkat gol tunggal dari Lautaro Martinez di awal babak pertama. Hasil ini membawa Inter naik ke peringkat 4 dengan 16 poin, sementara Sparta Praha terjebak di peringkat 29 dengan 4 poin. AC Milan juga berhasil meraih kemenangan tipis 1-0 atas Girona di San Siro, dengan Rafael Leao mencetak gol penentu di babak pertama. Girona sempat memberikan perlawanan sengit dan mencetak gol yang sayangnya dianulir oleh VAR. Dengan hasil ini, Milan kini menduduki peringkat 6 klasemen dengan 15 poin, sementara Girona terpuruk di peringkat 31 dengan 3 poin.